Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channelku, di channel Andika Satriawan. Oke, di video kali ini buat kalian yang belum kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Andika Satriawan. Sebelumnya saya pernah bekerja sebagai promotor handphone atau sales handphone ya teman-teman. Jadi di video kali ini buat kalian yang belum tahu sales handphone atau promotor handphone, bagaimana sih caranya biar bisa bekerja sebagai promotor handphone atau sales handphone ya teman-teman. Banyak orang yang masih bingung gimana sih caranya melamar pekerjaan dan apa sih syarat-syaratnya untuk melamar pekerjaan biar bisa diterima sebagai promotor atau sales handphone ya teman-teman. Jadi ini sebagai pengalaman saya apa saja sih yang dibutuhkan untuk sebagai promotor handphone. Nah, jadi buat kalian yang mengklik video ini dan barusan bergabung di channel ini, jangan lupa kalian subscribe di channel ini biar kalian nggak ketinggalan info-info selanjutnya seputar promotor ya teman-teman. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman bahwa saya sebelumnya pernah bekerja sebagai promotor handphone, dan di sini saya ingin berbagi pengalaman mengenai tentang cara masuk sebagai promotor, pengalaman kerja sebagai promotor, 8 jam kerja ngapain aja, sampai gaji promotor berapa sih. Nah, di sini kita akan bahas semuanya teman-teman. Jadi daripada kalian penasaran, langsung saja kita meluncur di videonya. Jadi apa saja sih yang dibutuhkan agar bisa diterima sebagai promotor ya teman-teman. Let's go. Oke, jadi yang pertama yaitu kalian harus mempunyai usia di bawah 25 tahun ya teman-teman. Itu lebih memudahkan kalian untuk bisa diterima sebagai partner kerja di perusahaan. Itu pria maupun wanita. Jadi minimal di bawahnya 25 tahun. Jadi umur baru lulus sekolah SMA ataukah 21, 22 sampai 23 ya teman-teman. Kalau bisa jangan lebih dari 25 tahun. Kalau sudah di atas 25 tahun dan kalian belum punya pengalaman di bidang handphone, kemungkinan sangat berat lah kalau buat kalian nanti masuk di sebagai promotor ya teman-teman. Untuk yang kedua syaratnya yaitu tinggi badan 165 cm. Jadi kalau kalian di bawahnya 165 cm ya agak susah sih kalau tidak ada orang dalam ya teman-teman. Jadi kalau ada orang dalam ya mungkin lebih enak lagi. Soalnya sekarang pekerjaan di Indonesia itu lucu-lucu ya. Terus kalau wanita tingginya di atas 160 cm, jadi beda 5 cm aja. Jadi yang cowok 165 cm, kalau yang cewek 160 cm ya teman-teman. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu minimal pendidikan kalian terakhir yaitu SMA sederajat, entah itu SMA atau SMK. Kalau untuk yang sudah S1 itu lebih memudahkan kalian untuk masuk di partner kerja sebagai promotor ini. Tapi kalau biasanya untuk S1 itu sudah bukan promotor lagi. Biasanya kalau untuk S1 ini kalian ditempatkan sebagai di kantor mungkin untuk admin atau untuk yang lain-lain. Kalau untuk S1 itu biasanya langsung tempatkan di kantor. Itu sebagai pengalaman saya ya, tapi kurang tahu kalau S1 juga banyak sih yang sebagai promotor. Terus untuk yang keempat yaitu komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Maksudnya komunikatif itu pintar berkomunikasi, bisa belajar komunikasi kepada siapapun. Jadi kalian ngomong sama si bapak-bapak bisa ngomong, sama ibu-ibu bisa ngomong, sama adik-adik bisa ngomong. Jadi kalian bisa ngomong apa yang dibicarakan dalam perbincangan tersebut ya teman-teman. Nah yang kedua tadi jujur. Jadi kalian melakukan hal apapun, entah itu pekerjaan maupun di luar pekerjaan, kalian harus jujur ya teman-teman. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah untuk yang ketiga tadi yaitu bertanggung jawab. Jadi kalau kalian dikasih target atau dikasih tantangan dari perusahaan, kalian harus siap, kalian harus bertanggung jawab atas apa yang diberikan perusahaan tadi. Semisal kalian hari ini target 3 unit, kalian harus wajib bertanggung jawab atas target tersebut. Kalian gimana sih cara mencapainya agar bisa berjualan 3 unit tadi ya teman-teman.
kalian jangan menyerah dulu, tapi kalian bertanggung jawab terlebih dahulu. Oke. Jadi yang kelima yaitu mengerti handphone atau penjualan. Jadi setidaknya kalau kalian itu mau masuk sebagai promotor handphone, kalian harus wajib setidaknya tahulah untuk fungsi kamera, fungsi baterai, fungsi penyimpanan internal, terus untuk prosesor. Setidaknya kalian ngertilah sedikit-sedikit untuk baterai itu berapa mAh untuk Realme C11, untuk Redmi Note 8 itu pakai prosesor apa. Kita contohkan sedikit ya. Nah, ini ada Redmi Note 8, ini prosesnya sangat cepat banget Pak. Ini sudah memakai prosesor Snapdragon 665. Nah, selain itu ini untuk Redmi Note 8 dia juga baterainya besar Pak, ini lebih dari 4000 mAh. Jadi untuk bermain game atau bermain sosial media ini masih tahan untuk 1 hari, mungkin 1 kali ngecas ya teman-teman. Gitu. Jadi kalian harus lancar untuk menjelaskan itu kepada user. Jadi user itu pembeli ya teman-teman. Jadi meyakinkan pembeli. Kalau kita ngomongnya lancar, nanti pembeli pasti yakin. Kalau ngomongnya kita blekak-blekuk, nanti pembeli kadang tidak yakin sama kita. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir yaitu bersedia mencapai target dan bekerja di bawah tekanan. Jadi kalian ditarget sebulan minimal 30 unit. Jadi setiap hari kalian harus berjualan 1 unit. Nah, gimana caranya kalian bisa mencapai target tersebut? Jadi kalian bisa kasih nanti setelah di video ini kita akan buat konten lagi, yaitu cara mencapai target dan mencapai gaji besar ya teman-teman. Jadi kalian bersedia mencapai target dan bekerja di bawah tekanan, yaitu dikasih target tadi ya teman-teman. Kalau kalian bersedia dan kalian sudah ini syarat-syarat 6 ini ada, kalian mungkin bisa bekerja sebagai partner di perusahaan Oppo, Vivo, Realme maupun Samsung ya teman-teman. Jadi insya Allah untuk prosedur-prosedur untuk Samsung, Xiaomi itu semuanya sama. Soalnya saya pernah bekerja, ini bukannya apa-apa ya teman-teman. Kita di sini sharing bareng, berbagi pengalaman. Saya sebelumnya pernah kerja di 3 perusahaan, yaitu di Oppo, Vivo, sama Realme. Jadi 3 perusahaan itu sebenarnya sama semuanya. Untuk cara kita berpromosi, cara kita menghadapi pembeli itu semuanya sama. Jadi kualifikasinya yaitu syarat-syaratnya pria wanita usia maksimal 25 tahun, tinggi badan tadi yang cowok 165, yang cewek 160 cm, pendidikan terakhir minimal SMA, komunikatif, jujur dan bertanggung jawab, terus mengerti handphone dan penjualan, dan terakhir bersedia mencapai target dan di bawah tekanan. Oke, jadi itu syarat-syaratnya. Terus untuk syaratnya kelengkapan berkas. Jadi kelengkapan berkas itu mengenai tentang fotokopi, KTP, terus kartu keluarga gitu-gitu ya. Nah, untuk kelengkapan berkasnya yaitu ini ada EKTP dan NPWP. Jadi biasanya itu fotokopinya EKTP. Jadi EKTP itu KTP yang berlaku seumur hidup, dan NPWP. Itu yang pertama. Untuk yang kedua yaitu ada CV dan surat lamaran kerja. Jadi kalian melamar pekerjaan itu di PT mana? Di PT Vivo, Oppo atau Realme. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada pas foto 4x6. Jadi kalian harus foto dulu 4x6. Biasanya warnanya apa ya? Hijau kalau nggak merah. Pokoknya nanti kalian foto 4x6 ya teman-teman. Itu biasanya pakai putih hitam gitu. Terus ijazah terakhir legalisir dan SKHUN. Jadi legalisir untuk ijazahnya ya. Terus ada SKCK dan surat keterangan sehat terbaru. Jadi kalian harus mencari surat di polisi ya, untuk perilaku baik itu sama kesehatan. Jadi tidak terkena COVID dan tidak terkena penyakit lainnya. Terus yang terakhir yaitu kartu keluarga teman-teman. Jadi syarat-syarat itu untuk kelengkapan berkas cuma itu saja. Kualifikasinya yaitu tadi. Nah, nanti kalau kalian diterima bekerja di situ, mungkin itu nanti ada training selama 3 bulan. Jadi 3 bulan itu kalian tetap dibayar, tapi gajinya tidak sebesar karyawan pokok. Jadi kalian di training selama 3 bulan ya teman-teman. Untuk promotor sendiri dia ada gaji pokok. Gaji pokoknya itu kalau di tempat saya di Tulungagung itu di atasnya UMR. Jadi kalau semisal UMR-nya 1.800.000, kalau di promotor bisa sampai 2 juta. Jadi di atasnya
UMR kota ya. Jadi gajinya di atas UMR. Terus ada insentif juga. Insentif itu meliputi gini. Insentif itu kalau kalian dikasih target tadi sebulan 30 dan kalian mencapai target tersebut atau di atas target tersebut, kalian akan dikasih reward atau insentif ya teman-teman. Jadi per unitnya nanti dikalikan berapa gitu. Jadi semisal gaji kalian 2 juta ditambah insentif. Jadi yang banyak itu sebenarnya insentifnya. Insentifnya itu bisa sampai 2 sampai 3 juta kalau kalian tembus ya teman-teman. Jadi kalian kalau sudah diterima di promotor, kalian harus semangat untuk mencapai target tersebut. Terus yang terakhir ada BPJS dan tenaga kesehatan. Jadi kalau kalian sakit dan apa-apa nanti ada BPJS. Jadi nanti gaji kalian dipotong sedikit untuk BPJS dan itu bisa diambil waktu kalian nanti keluar dari perusahaan tersebut. Jadi BPJS itu nanti tetap bisa diambil, dicairkan ya teman-teman. Oke, itu tadi sedikit video saya mengenai syarat-syarat sebagai promotor. Jadi buat kalian yang masih bingung ingin menjadi promotor atau yang lagi cari-cari pekerjaan ya teman-teman, ini lagi musim pandemi, pasti kalian pengen cari pekerjaan dan browsing-browsing di sana, di sini, di sini, di sini. Nah, ini kesempatan kalian untuk masuk di promotor atau sales handphone. Ada Oppo, Vivo, Realme, Samsung dan lain-lain, masih banyak, Xiaomi. Jadi ini tadi syarat-syaratnya, langsung kalian siapkan saja, pas ada lawan langsung kalian masukkan ya teman-teman. Nah, untuk masalah penempatan sama siapakah sih yang gaji promotor atau sales, itu si toko atau si perusahaan, nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Masalah gaji, masalah jam kerja nanti kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Video ini cuma ngasih syarat-syaratnya sama gimana sih kriteria-kriteria yang dicari sama promotor, sama perusahaan Vivo, Oppo, Realme, dan Samsung ya teman-teman. Oke, itu tadi sedikit video saya mengenai gimana cara jadi promotor atau syarat-syarat menjadi promotor. Kalau ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Karena ini yang saya bicarakan itu sepengetahuan saya atau yang pernah saya lakukan sebagai promotor. Itu syaratnya itu tadi ya teman-teman. Kalau ada tambahan kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Oke, itu tadi sedikit video saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.